Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Jelita Madelu dan kita langsung saja. Saat ini saya akan membahas tentang codingan JavaScript. Yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang tipe data. Oke, kita langsung saja. Di sini contohnya kita akan memerintahkan komputer untuk menampilkan suatu gabungan angka dengan kata. Jadi katanya Jelita, terus angkanya 20. Nah, kita akan menggabungkannya. Nah, dia akan menjadi, jika perintahnya seperti ini, dia akan jadi 20 jelita. Kita memerintahkan komputer seperti ini, menampilkan 20 jelita, ya kita harus menggunakan codingan seperti ini. Ini var artinya variabel, x ini adalah nama variabelnya, plus ini artinya kita menggabungkan mereka. Oke. Terus yang kita panggil yaitu dokumen get element by id demo. Nah, ini yang kita buat id demo ini. Kita memerintahkan komputer biar dia melihat ada suatu dokumen yang akan dieksekusi. Dokumennya adalah dokumen demo dan ini yang akan diperintahkan, yang akan dieksekusi yaitu ini. Nah, kita langsung saja di open browser. Nah, hasilnya itu kan jelita 20 jelita. Oke, kita lanjut pada codingan yang berikutnya. Nah, di sini kita akan memerintahkan komputer untuk menampilkan jelita 20. Nah, teman-teman perlu perhatikan di setiap statement kita harus menutup dengan titik koma agar komputer mengerti. Kalau tidak, dia tidak akan jalankan. Nah, jadinya jelita 20. Kita lanjut pada codingan yang ketiga. Kita akan memerintahkan komputer untuk menambah kedua angka di depan dengan string ini, teks jelita. Kenapa ini dia menggunakan tanda petik? Karena ini adalah bentuk teks string. Jadi kita menggunakan tanda petik kalau string agar komputer ini mengerti. Jadi ini akan jadi yaitu 6 tambah 20 kemudian jelita. Jadi hasilnya 26 jelita. Nah, kalau teman-teman tidak percaya kita bisa running. Nah, jadinya 26 jelita. Kita lanjut pada codingan yang keempat. Nah, di sini kita akan memerintahkan komputer untuk menampilkan jelita 206. Jadi ini ketika posisinya berbeda, kalau yang tadi codingan yang ketiga tadi bagian stringnya di belakang. Codingan yang keempat bagian stringnya di depan. Nah, kalau bagian stringnya di depan, komputer dia tidak akan menjumlahkan kedua ini, tapi dia menggabungkan. Nah, sampai hasilnya jadi jelita 206. Nah, jelita 206. Jadi perlu teman-teman perhatikan posisi menentukan hasil yang berbeda. Kita lanjut pada codingan yang kelima. Pada codingan ini saya memerintahkan komputer untuk menampilkan jelita 82.000 x 2000. Nah, ini adalah dua tipe data yang sama, dia string, tapi nama variabelnya harus berbeda agar ketika kita cetak variabelnya itu unik, komputer akan mengerti untuk mencetak keduanya. Kalau kita memberikan nama variabelnya sama, maka komputer hanya akan menyeleksi bagian pertama dari yang kita buat. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada tanda petik ganda dan juga tanda petik tunggal. Nah, tanda petik ganda dalam JavaScript ini, dia mengerti. Terserah teman-teman kalau mau menggunakan tanda petik tunggal, tanda petik ganda, ya hasilnya akan tetap sama, hasilnya akan tetap menghasilkan yang di dalam ini. Nah, untuk yang bagian ini, ya ini sudah sangat lama. Ini adalah bagian paragraf. Nah, ini menggunakan heading 2 yaitu teksnya agak lebih besar. Dan ini paragraf, sebenarnya saya sudah malas mau ganti ini. Oke, kita lanjut saja. Apakah komputer akan menampilkan sepertinya itu? Nah, dia menampilkan ini yang tadi di paragraf itu, kemudian ini yang kita buat codingannya tadi. Jadi karena ini ada pakai tanda petik ganda dan tanda petik tunggal, makanya dia menghasilkan tetap seperti yang kita buat dalam tanda petik. Kita melanjut pada codingan yang terakhir, codingan yang ke-6. Ini kita membuat 3 variabel. Nah, ini yang saya bilang, variabelnya harus memiliki keunikan. Entah dibuat unik, hurufnya kurang, atau namanya berbeda, atau ada angka, terserah. Nah, ini kita membuat halo, nama saya Jelita, biasa dipanggil Lita. Nah, ini adalah ketika teman-teman ingin menampilkan suatu tanda baca, tanda petik di dalam hasil yang akan ditampilkan. Nah, teman-teman bisa mengisinya di dalam, namun dia harus kebalikannya. Kalau teman-teman ingin mengisi tanda petik tunggal, berarti teman-teman membuatnya
menggunakan tanda petik ganda, karena tanda petik ini kan dia tidak akan muncul di sana, dia hanya sebagai bahasa agar komputer menerimanya. Kemudian yang bagian kedua, nah ini saya ingin menampilkan tanda petik ganda di hasilnya, artinya saya menggunakan tanda petik tunggal sebagai pembatasnya. Nah, kita langsung di sini. Nah, hasilnya ini. Tanda petiknya akan tetap ikut kepada hasil. Nah, seperti itu teman-teman singkatnya dari TP Data JavaScript. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari lebih dalam mengenai JavaScript. Terima kasih.